Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan angkat satu ayat. Ayat ini sudah sering saya sampaikan tapi secara lisan ya, belum dieksplor gitu. Nah, ini yang sering saya sampaikan sebagai parameter tentang apakah isi Al-Quran itu saling kontradiksi atau saling kontradiktif atau saling bertentangan. Nah, dalilnya itu ayat ini. Baik ayatnya, bahasanya maupun makna atau tafsirnya. Kalau ada yang saling kontradiksi atau pertentangan di dalamnya, berarti itu bukan dari Allah, ya. Kita lihat surat An-Nisa surat keempat ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana. Itu kata tanya ya. Apakah? Jadi bacanya itu bukan apakah maka. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, aturan bahasa Indonesia itu maka apakah gitu. Dia beda aturan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Al-Quran ini beda aturan dengan bahasa Indonesia. Jadi bukan apakah maka apakah. Ya tadabbaruna dari kata tadabbaro ya tadabburon. Artinya memikirkan atau berpikir secara mendalam ya. Memikirkan secara mendalam. Ini sebenarnya sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Mentadaburi atau bertadabur ya. Sudah menjadi bahasa Indonesia, tapi biasanya dipakai kalau orang-orang orang naik gunung, pecinta alam ya kan, mentadaburi alam gitu kan. Harusnya yang ditadaburi itu seharusnya Quran kalau lihat dari ayat ini ya. Ya tadabbarun Al-Quran. Berarti di sini bentuknya hum ya, subjeknya hum. Hum itu ke yang atas pilihan julumat menurut Sayyatin. Maka apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran secara mendalam? Gitu. Maka apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran secara mendalam? Lagi-lagi ini seperti yang kemarin ya. Bentuknya pertanyaan tetapi tidak memerlukan jawaban. Karena ini maksudnya itu pasti perintah atau larangan. Kalaupun perintah, dia pasti maksudnya hendaknya kalian tuh mentadaburi, hendaknya mereka itu mentadaburi Al-Quran ini. Gitu. Kalimat selanjutnya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Ini kalimat apa? Kalimat syarat ya, kalimat persyaratan. Kalimat syarat dan jawab syarat. Kalimat syaratnya yang mana? Wairillah. Jawab syaratnya? Nah, jadi nanti dalam penerjemahan di sini pakai niscaya atau pasti niscaya gitu. Yaitu lau itu sama dengan iza, jika, bisa diartikan seandainya. Ini juga ketika berdiskusi juga diksi seandainya ini kan sering jangan berandai-andai, jangan bicara di Quran tuh nggak ada berandai-andai, semuanya tuh pasti gitu. Padahal lain-lain bentuk kata seperti lau, iza, in itu bukan maksudnya itu di sini kan persyaratan. Kalau begini maka begitu gitu. Jadi ada kalimat syaratnya, ada kalimat jawab syaratnya. Bukan pula pracondition nih, bukan prakondisi gitu. Tapi lebih kepada kalimat syarat gitu. Jadi seandainya
Karena ada huwa kan di sini kan. Jadi nanti ada pertanyaan kan, pokok kalimatnya itu huwa. Huwanya itu merujuk ke Al-Qur'an gitu maksudnya. Seandainya dia Quran itu atau yang demikian min indi ghairillahi, min indillah sama dengan minallah. Min indi ghairillahi sama dengan min ghairillah. Yaitu seandainya yang demikian atau Al-Qur'an itu bukan dari Allah, niscaya ya kan, lawajadu, benar-benar mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Hi-nya itu ke mana? Fihi. Hi-nya itu ke Al-Quran lagi. Al-Quran kan di dalamnya, di dalam Quran maksudnya. Niscaya mereka benar-benar mendapati pertentangan yang banyak, yang sangat banyak. Kasiron itu pelaku musyabaha mubalaghah. Ini kalimat syarat, kalimat jawab syarat. Kalimat syaratnya itu juga merupakan kalimat kata benda, di mana unsurnya itu adalah mubtada dan khobar atau pokok kalimat dan keterangan kalimat. Pokok kalimatnya itu huwa, khobarnya itu apa? Min indi ghairillah. Gitu. Ini kalimat ini aja nih. Ini sudah merupakan kalimat maksud saya. Bisa dipahami sebagai kalimat sempurna. Ada pokok kalimat, ada keterangan kalimat, begitu. Lepas dari semua, ini kalimat jawab syaratnya pun merupakan kalimat juga. Itu kalimat apa? Kalimat kata kerja kan? Ada kata kerja, ada objek berarti. Kalau dia unsurnya, kalau dia bentuknya kalimat kata kerja, berarti unsurnya subjek dan subjek, kata kerja, objek. Subjeknya adalah hum. Ya kan? Hum itu ke mereka tadi. Kalau fihi ini keterangan, ya keterangan tempat, tujuan juga bisa. Nah, ini objeknya ya. Jadi patahnya ini kelihatan. Patahnya itu karena objek mendapati itu, mendapati pertentangan yang sangat banyak. Nah, kalau kasironnya itu sebagai apa? Kasiron. Ini. Na'tun, na'at. Jadi ininya man'ut, ininya na'at, sifatnya. Ini yang disifati, ini sifatnya. Gitu. Nah, ciri atau kaidah na'at man'ut itu sudah tahu kan? Dia harus selalu sama atributnya. Kalau dia man'utnya nakiro, na'atnya harus nakiro. Kalau man'utnya rofa atau marfu, na'atnya harus rofa juga. Begitupun seterusnya. Kalau dia nasab, nasab. Kalau dia majrur, majrur juga. Kalau dia pakai alif lam juga. Intinya semacam atributnya itu harus sama semua. Antara na'at dan man'ut ya, antara sifat dan yang disifati gitu. Ulangi ya. Maka apakah mereka tidak memikirkan Al-Qur'an secara mendalam? Yaitu seandainya yang demikian bukan dari Allah, niscaya mereka benar-benar mendapati bisa juga isinya, mendapati isinya saling bertentangan juga begitu ya, begitu. Saling bertentangan yang sangat banyak.
mendapati pertentangan yang sangat banyak di dalamnya atau perihal isinya. Dari sini Allah menyatakan bahwa walaupun dia dalam bentuk pertanyaan awalnya kan, tapi di sini sebuah semacam statement dari Allah bahwa Al-Quran itu isinya tidak bertentangan satu sama lain. Ayat yang satu dengan ayat yang lainnya tidak saling bertentangan, justru saling menjelaskan. Itu yang pakai istilah lain itu adalah ayatin bayinatin. Atau dalam hadis juga ada kan, Al-Qur'anu yufasiruhu ba'duhu ba'don. Al-Qur'an itu isinya bagian satu oleh bagian lain itu saling menafsirkan gitu. Saling menafsirkan. Dia tidak saling bertentangan, tidak saling membatalkan, tidak saling inkonsisten ya. Dia selalu konsisten isinya gitu. Nah, kalaupun nanti ada kita salah tafsir gitu, nanti pasti kelihatan begitu. Antara ayat ini ayat satu menafsirkan ayat satu, kita menafsirkan ayat yang satu bertentangan dengan penafsiran ayat yang lainnya. Itu pasti kelihatan. Berarti itu bukan dari Allah. Berarti pendapat kita sendiri yang kita campur di situ gitu. Subjektivisme kita sendiri gitu. Ya. Jadi ini sebagai ukuran maksud saya. Cara mengujinya salah satunya dengan ini. Nah, itu yang kita pakai istilah, sering kita pakai istilah kan sistematik. Quran itu isinya sistematis gitu. Runtun ya. Walaupun dia ada yang namanya secara umum surat yang berbeda, satu surat dengan yang lainnya berbeda, tetapi bisa menjadi penjelasan bagi kita yang saling menjelaskan tadi. Kan kalau secara surat, setiap surat itu ada ayat 1 sampai ayat terakhir, ya kan? Setiap surat dalam Al-Qur'an. Nah, secara surat ayat pertama itu sebagai inti, ya kan? Atau semacam pandangan umum lah gitu. Setiap surat ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya gitu ya, Al-Maidah gitu. Setiap surat ayat 1 menjadi inti, ayat kedua dan berikutnya itu menjadi penjelasan satu persatunya secara rinci. Nah, ayat terakhir itu kesimpulannya, ya kan? Itu secara setiap surat gitu. Tapi secara buku, sebuah buku ya, atau kitab lah gitu. Ada pembukaan, yaitu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai sebelum juz amma, itu rincian satu persatu dari Al-Fatihah tadi. Surat-surat pendek, juz amma itu kesimpulan dari seluruh Al-Quran gitu. Itu namanya surat-surat pendek. Nah, itu kan sudah pernah kita bahas kan secara basisnya itu begitu. Basis pemahaman secara buku, ya kan? Ada secara surat, secara buku, ada secara umum. 3 itu nanti itu. Kalau secara umum gimana? Untuk bisa mengetahui ayat di dalam salah satu surat, kalau kita mau mengetahuinya secara umum, berarti kita harus melompat ke ayat yang lain. Melompat untuk mengetahui ayat yang di sini. Beda surat gitu. Beda surat supaya ketemu maknanya ini apa ini. Gitu. Itu namanya umum. Biasa kita sebut itu sistematik umum. Bukan dalam arti yang berlaku secara umum di masyarakat, bukan. Tetapi umum dalam arti bisa melihat dari sudut ayat-ayat yang secara umum. Dari ayat mana saja bisa gitu loh. Secara umum. Jadi itu ya. Itu dalam kaitan dengan ayat ini, itu yang dimaksud dengan ayatin bayinatin yang tidak saling bertentangan. Bentuk saling menjelaskannya itu tadi, secara surat, secara buku, dan secara umum. Nanti secara umum pun terbagi lagi kan. Ada ensiklopedi, ada kamus umum gitu. Kalau ensiklopedi itu bicara tentang tema apa nih yang mau kita bahas, isu apa gitu, isu apa yang mau kita angkat
dan ayat-ayat mana saja yang bisa menjelaskan isu tersebut dengan menggunakan itu tadi sistematik surat atau ayat ataupun umum gitu. Itu baca misalnya bicara tentang ensiklopedi. Cara kerjanya dia umum, ngambil ayat mana saja yang berkaitan dengan isu atau tema atau judul apa gitu. Makanya kalau kita sudah banyak ayat, kita bisa menjelaskan apapun yang di hadapan kita. Isu-isu apapun yang terkini, terdahulu, yang akan datang. Tinggal ayatnya yang mana aja kita cari begitu. Itu bicara ensiklopedia Al-Quran. Kalau kamus umum itu dengan cara umum tadi, lompat sana lompat sini, ngambil ayat yang mana secara umum, itu membentuk kamus gitu. Membentuk kamus, namanya kamus, kita sebut aja kamus Al-Quran gitu. Nah itu semua fungsi dari ayatin bayinatin atau yufasiruhu ba'duhu ba'don ya, dari Al-Quran tadi. Dan itu pada prinsipnya ayat ini tidak saling bertentangan, ya kan? Nah kalau itu bekerja, kalau sistem yang seperti itu bekerja, nanti Quran salah satunya akan berfungsi menjadi tak terkalahkan gitu loh. Seperti yang dikatakan Rasul dalam hadis itu kan, fudulul Qur'ani ala sairil kalam kafat lirrahmani ala sairi khalqihi. Ya kan? Keunggulan Al-Quran dibanding seluruh kalam, ya kan? Kalam manapun, perkataan manapun, doktrin manapun gitu. Itu seperti perbandingan antara Ar-Rahman yang sang pencipta itu dengan ciptaannya. Itu kalau semua sistem yang tadi, sistem cara menjelaskannya seperti itu, akanlah muncul fungsi itu tadi. Fungsi Quran tiada tanding. Tiada tanding dalam arti mengalahkan semua konsep-konsep kehidupan ini yang dibuat oleh suroka ya. Suroka atau arbaban min dunillah gitu. Jadi intinya poinnya itu kalau kita cuman tahu ayat ini dan meyakini kalau Quran itu tidak saling bertentangan tetapi kita tidak banyak ayat, ini akan percuma juga begitu. Kita tetap nggak bakal bisa memahami bahwa Al-Quran itu saling menjelaskan. Di mana letak saling menjelaskannya? Contoh kan kemarin udah sering kan? Kayak misalnya innaka. Ini ayat berapa nih? Nanti cari ya. La tahdi man ahbabta. Ada lagi di ayat yang lainnya wa innaka la tahdi, ya kan? Ila sirotim ini contoh ya. Contoh kalau ini hanya dipakai dua ayat, dipakai sistematik umum tapi hanya dua ini gitu. Yang satu ayat innaka la, ada alif di sini. La tahdi man ahbabta. Ayat yang lain di surat lain juga innaka la tahdi, nggak pakai alif di sini. Tapi sama-sama tahdi di sini kan. Bedanya cuma alif, satu alif. Yang ini sesungguhnya Anda tidak bisa mempedomani siapa yang Anda cintai. Di sisi lain, sesungguhnya Anda benar-benar mempedomani atau memberi petunjuk ya
ke arah siratin mustaqim. Nanti ada aja kan namanya orang nggak suka sama Quran ini kan, cari-cari. Saya bisa membuktikan kalau ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling bertentangan. Nah ini salah satunya buktinya. Ini sama, kaknya itu ke Nabi Muhammad. Ini pun kaknya ke Nabi Muhammad. Tetapi di satu sisi Allah mengatakan Nabi Muhammad itu tidak bisa mempedomani. Di sisi lain, Nabi Muhammad juga benar-benar mempedomani atau memberi petunjuk. Apa nggak kontradiktif begitu? Nah, itu juga perlu diperhatikan juga dalam mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan ini. Al-Quran sebagai sistem penjelasannya itu harus ada klasifikasi dan spesialisasi sehingga membentuk satu sistem penjelasan yang runut ya, yang sistematis gitu maksudnya. Dia tidak saling bertentangan. Kalau cuma dua itu iya. Tapi kalau dipahami lagi misalnya ayat wama Muhammadun, ya kan? Wama Muhammadun illa Rasul, itu satu ya. Ya kan? Ada lagi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada lagi itu yang makana Muhammadun Muhammad itu bukan bapak dari laki-laki siapapun di antara kalian, tetapi dia itu rasul gitu. Jadi ada yang wama Muhammadun ila rasul, bukan Muhammadnya tetapi fungsi rasulnya. Maka di sini bisa kita pahami Muhammad itu dalam arti dia pribadi, rasul itu fungsinya gitu. Makanya kita ada menyebutkan la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya kan? Ada Muhammad abduhu, ada Muhammad rasuluhu. Jadi dua fungsi dia Muhammad itu. Sama-sama Muhammad, sama-sama fisiknya satu Muhammad, tetapi dia dalam konteks tadi dua fungsi. Ada Muhammad sebagai abduhu, ada Muhammad sebagai rasul. Begitu. Jadi tubuhnya ada dua. Kalau istilah sekarang tuh ada tubuh privat, ada tubuh, kalau istilah Rocky Gerung gitu kan, tubuh privat, ada tubuh publiknya gitu. Ada tubuh politiknya gitu. Ada tubuh fungsinya. Itu bedanya. Jadi ketika dia sebagai privat, Muhammad abduhu, dia tidak bisa mempedomani siapapun yang dia cintai, termasuk Abu Thalib kan, sampai nangis kan Nabi Muhammad sebagai abduhu tadi kan. Gitu cara memahaminya. Jadi nggak satu atau dua ayat aja, banyak ayat gitu. Kalaupun hadis itu hanya fakta-fakta dari statement-statement dari Al-Quran ini, itulah buktinya tercatat dalam hadis gitu. Fungsinya di sana. Nah, kerasulannya itulah bicara tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi bicara rasul itu uswatun hasanahnya atau sunnahnya gitu loh. Sunnahnya itu yang bisa mempedomani atau memberi petunjuk kepada siratul mustaqim tadi gitu. Jadi bukan sosok Muhammad sebagai abduhu dalam arti secara fisiklinya kan sudah tiada kan dia itu. Itu yang tidak bisa gitu. Ya dulu pun begitu. Dia secara fisik ada keturunan dengan Abu Thalib dan seterusnya kan, dia nggak bisa. Tapi sunahnya gitu. Sunahnya yang bisa terlihat dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih ada itulah yang bisa mempedomani ke arah siratin mustaqim. Ini contoh aja ya. Contoh dari bahwa Quran itu isinya tidak saling ikhtilafan katsiron. Ya. Contoh lain banyak yang nanti orientasinya itu
selalu berkaitan dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seperti pemahaman tarokat dunia ilal akhirat, tinggalkan dunia menuju ke akhirat. Jadi sholat itu nggak ada hubungan dengan dunia, sholat itu untuk akhirat. Itu kan kontradiksi namanya begitu. Itu contoh-contoh banyak. Kayak Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ya kan? Di ayat yang lain dikatakan wa kadzalika nuri Ibrahima malakut samawati wal ard. Ibrahim itu diperlihatkan kerajaan semesta angkasa dan bumi ini. Begitu. Diperlihatkan berarti mencari Tuhan apa bukan itu? Kan ketemu bintang, dia bilang itu Tuhanku gitu kan. Disimpulkan Nabi Ibrahim pernah mencari-cari Tuhan. Sementara dia dengan suhu pula diperlihatkan kerajaan semesta angkasa dan bumi, kekuasaan Allah itu. Kalau dia mencari Tuhan, kenapa kok diperlihatkan? Makanya kan dibikin olok-olok jadi sama orang-orang ateis. Karena kesalahan tafsir sebenarnya. Kesalahan tafsir dari mana? Karena nggak ngerti cara kerja dari fungsi-fungsi isi Quran itu. Baik bahasa, ayat maupun maknanya. Gitu. Dari sini sampai di sini ada pertanyaan nggak? Apalah ya tadabbar. Jadi tadabburun ini ke Qur'annya ya. Kalau mereka, jadi syaratnya itu harus tadabur Quran, memikirkan Al-Quran secara mendalam. Makanya kan harus dibongkar begitu. Iya. Hubungannya nanti ke sana. Caranya itu kumnilayla ila qalilan nisfahu awin kusminhu qalilan auzid alaihi warattilil qur'ana tartilan. Ke sana larinya, mekanisme dalam mentadaburi Al-Qur'an. Semua itu pasti ada kaitannya nanti. Ayat yang ini ayat itu nanti ke sana. Simpulannya apa? Ini ke sini maksudnya ke sini gitu. Bisa kelihatan kalau kita sudah mengerti banyak ayat ya. Makanya dihafal, dipahami, dikuasai, bawa ke sholat supaya nggak hilang. Dia menjadi kitaban, mauqutan, jadi pembukuan gitu. Sebagai pembukuan dalam diri gitu maksudnya. Supaya kita dalam berpikir itu pasti selalu tentang Quran. Ya. Berpikir kita ini, walaupun apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, isu apapun, kasus apapun, tidak lepas dari Al-Quran sebagai pandangan dan penilaian kita. Rujukan ya, rujukan dari pandangan dan sikap hidup kita, termasuk penilaian juga di dalamnya, begitu. Itu namanya ya tadabbarunal Qur'ana. Jadi bukan sekedar berpikir maksud saya, bukan sekedar, tapi secara mendalam. Saya pernah diprotes juga begitu saya bongkar begini, explore begini. Oh ini mah sesat ini, begitu. Bongkar-bongkar Quran dia katanya begitu, sesat. Jadi mungkin nggak ngerti ayat ini. Jadi yang dimaksud ya tadabbarunal Quran itu ya mengetahui, mendalami secara mendalam isinya itu apa sih isinya itu, begitu. Ya kalau kata saya kalau nggak dibongkar nanti gimana kita bisa tahu isinya, ya kan? Coba kalau kita nggak bongkar isinya, nggak mungkin tahu kita isinya apa, ya kan? Logikanya kan begitu. Itu namanya mengeksplor itu menjelajahi. Kan bahasa Inggris kan explore itu menjelajahi. Menjelajahi itu dibongkar satu-satu. Kalau kata ilmu bahasa itu namanya sintaksis. Membongkar kata, kalimat itu dibongkar semua. Diturunkan semua. Kaidah-kaidahnya itu. Baru nanti kelihatan fungsi-fungsinya di dalamnya itu. Dari fungsi itulah kita bisa menerjemahkan. Kita bisa mencari tahu maknanya. Dengan cara apa? Itu tadi salah satunya. Salah satunya itu dengan melihat cara kerja dalam Quran itu sendiri yang saling jelas menjelaskan tadi. Nah, kita ngikut cara itu, baru nanti kelihatan dapat pengetahuan dari situ. Dengan alat bantu tentunya kan. Alat bantunya apa?
bahasa gitu. Itulah fungsi bahasa sebagai alat bantu mendapatkan makna, atau alat bantu yang orientasinya itu bisa menentukan makna yang benar itu yang mana gitu. Dengan alatnya yang bahasa tadi, dengan alatnya yang bernama bahasa tadi. Jadi bukan menentukan makna, tapi alat bantu menentukan orientasi. Alat bantu menentukan orientasi kepada maknanya. Sehingga kita dapat maknanya apa gitu. Itu sering saya ulang-ulang kan begitu. Jadi alat dia itu. Sama seperti sholat. Makanya sholat itu kan termasuk mi'rojun. Arroja ya'ruju urujan. As-sholatu mi'rojul mu'minin. Alat naik ya. Jadi sholat itu alat. Alat naiknya mukmin supaya jadi mukmin maksudnya dengan sholat itu. Begitu. Makanya kan sering di hadis itu pembeda antara mukmin dengan si kufur itu adalah perbedaan di sholatnya. Kalau mereka tuh bukan dengan sholat. Kalau mukmin pasti dengan sholat. Gitu. Makanya sholat itu adalah alat. Jadi penting nggak alat itu? Penting. Kan ada yang bilang tuh bahasa tuh nggak penting. Yang penting tuh makna. Kan begitu. Sudah dijelaskan berulang-ulang bahwa alat itu fungsi seperti itu. Mau nyebrang ke sungai, harus pakai alat nggak? Ada yang bilang nggak usah, kita berenang aja. Ya berenang tuh pakai alat juga. Ya kan? Alatnya apa? Tangan. Masa kita mau teling langsung ke sana kan? Nggak mungkin kan? Walaupun teling juga pakai alat juga itu. Tetap ada alat di situ. Teknologi namanya kalau alat itu. Kalau zaman sekarang tuh disebutnya teknologi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita beralih ya seperti biasa.